Ya, terus yang buat di Jerman selamat siang. Yang di Chicago, selamat pagi, subuh. Oh, Chicago selamat pagi ya. Ada juga yang Chicago ya? Ya, kita punya orang lagi ke Chicago. Ya, oke, kita ketemu lagi di acara Zoom yang diadakan oleh Kerahiman Ilahi Sydney ya. Pertama, selamat dulu karena sekarang sudah resmi ya ada komunitas Kerahiman Ilahi di Sydney. Ketuanya tadi Ibu Ana ya. Terima kasih, Bu Esther. Maju terus menjadi rasul-rasul kerahiman, memperkenalkan kerahiman Tuhan buat siapapun. Jadi buat teman-teman semua, sebetulnya saya sudah berkali-kali juga diminta sama Ibu Julia cerita tentang kerahiman ilahi. Tapi Ibu Julia minta supaya sekarang diadakan kursus dasar kerahiman ilahi seperti yang diadakan di KAJ ya. Memang kita biasa adakan jam 7. Kalau jam 7 tuh di Sydney sudah jam 10 atau jam 11 ya. Jadi dengan sekarang diadakan ya belum terlalu malam, Ibu Julia dan teman-teman semua ya. Kalau di KAJ, kursus dasar ini sudah kelima. Nanti yang berikut ada yang keenam. Jadi kurang lebih sebetulnya bahannya sama, cuma mungkin pembicaranya beda, jadi sharing-sharingnya mungkin agak beda ya. Pertama tujuan dulu. Tujuan adanya kursus ini awalnya adalah untuk penyeragaman, supaya seragam, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kenapa di komunitas itu seperti ini? Kenapa di komunitas yang lain seperti ini? Nah, untuk menghindari perdebatan, siapa betul, siapa salah, maka diadakanlah kursus dasar kerahiman ilahi. Dan tujuan lain, supaya semua teman-teman yang berdevosi kepada kerahiman ilahi, punya pengetahuan yang semakin hari semakin bertambah. Pegangannya adalah buku diary Suster Faustina. Ini sumbernya. Ada devosi kerahiman karena ada buku ini. Jadi kalau ada teman-teman yang baca dari buku lain, ya saya bukannya melarang atau tidak merekomen, tapi daripada nanti salah, lebih baik baca terbitan Kanisius kalau bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggris, ini bukunya. Itu kira-kira ya. Pertemuannya ada 7 sesi. Jadi yang hari ini kita bicara tentang riwayat hidup Suster Faustina. Kita mau tahu kehidupan seorang Helena kecil yang dipilih sama Tuhan untuk menjadi rasul kerahiman. Minggu depan bicara tentang gambar kerahiman ilahi, kemudian bicara tentang koronka kerahiman ilahi, tentang pesta kerahiman, tentang jam kerahiman, dan kerasulan kerahiman. Dan yang ketujuh tentang spiritualitas kerahiman. Karena memang di dalam diary ini, Tuhan Yesus mengajarkan devosi kepada kerahiman ilahi 5 cara. Jadi itu semua nanti akan dibahas setiap minggu. Buat teman-teman semua, pertemuan ini santai lah ya, bukan terlalu serius. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan chat di kolom chat, atau kalau misalnya sudah lewat pun, kita bisa saling bertanya di grup WA ya, yang sudah dibuat oleh Ibu Julia. Nah, seperti tadi saya bilang, hari ini saya mau cerita tentang riwayat hidup Suster Faustina. Mungkin buat teman-teman yang sudah ikut KDKI di KAJ, mungkin hari ini saya cerita lebih detail, lebih lengkap lah. Karena ini juga mau jadi bekal buat Ibu Julia dan teman-teman yang lain yang barangkali nanti jadi pergi ziarah ke Polandia ya. Oke, kita mulai. Pak Dani bisa tolong kita mulai dengan riwayat hidup. Ya, hari ini kita akan bicara tentang riwayat hidup Santa Faustina. Dari mana kita mendengar cerita tentang Suster Faustina, apa yang dikatakan oleh Yesus, kenapa ada buku diary, dan lain-lain. Nah, berikutnya bisa dilihat slide berikut. Sebetulnya
Santa Santo terdahulu sebelum Suster Faustina pun pasti banyak mengalami relasi batin, relasi yang spesial dengan Tuhan. Mungkin kelebihan dari Suster Faustina atau kelebihan dari devosi kepada kerahiman ilahi karena semua pengalaman dari Suster Faustina itu dicatat dalam buku diary. Jadi kita bisa tahu dari diary ini. Nah, poinnya adalah kenapa ya bisa ada diary padahal Suster Faustina itu kan sekolah cuma sampai kelas 3 SD. Kita bayangkan ya, sekolah sampai 3 SD tulisannya kayak apa, pengetahuannya juga kayak apa. Tapi justru kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam buku diary Suster Faustina itu banyak kali Yesus katakan, tulislah. Tulislah apa yang kukatakan. Tulislah. Jadi memang Yesus minta Suster Faustina untuk menulis. Jadi pengalaman rohani Suster Faustina dengan Yesus itu bukan hanya relasi pribadi saja untuk diketahui oleh Suster Faustina saja, tapi Yesus minta tulislah. Artinya ini pun ditujukan kepada kita semua. Apa yang ditulis oleh Suster Faustina memang atas perintah Yesus ya. Yesus katakan tulislah. Tulislah. Nah, lahirnya diary ini juga luar biasa. Karena dalam pengakuan dosa, Suster Faustina itu tidak hanya sekedar mengaku dosa kepada bapak pengakuannya, tapi dia bercerita apa yang dia alami selama berelasi dengan Tuhan. Jadi, bapak pengakuan katakan, tulis saja di suatu buku, tulislah, yang bukan pengakuan dosa ya. Jadi semua pengalaman batin itu ditulis. Nah, itulah yang menyebabkan kita punya diary yang segini tebal. Diary Suster Faustina yang setebal ini. Lanjut. Slide berikut. Ya, ini tadi yang sudah saya katakan ya. Slide berikut itu contoh tulisannya Suster Faustina. Nah, ini lihat. Kalau kita lihat tulisannya bagus ya. Padahal sekolahnya hanya sampai 3 SD. Lanjut. Nah, setelah dipelajari, kalau Bapak Ibu tahu ya, devosi ini pernah di-ban sama Vatikan. Pernah dilarang untuk disebarluaskan. Tapi justru karena peristiwa itu, akhirnya Vatikan mengizinkan kembali devosi ini untuk disebarluaskan, itulah yang memancing dalam tanda kutip, memancing para teolog, para ahli untuk mempelajari apa isi buku ini. Dan setelah itu diketahuilah bahwa buku Diary Suster Faustina adalah sebuah karya religius yang luar biasa. Ya, yang nggak mungkin lah ditulis sama anak 3 SD. Jadi sungguh-sungguh dalam buku diary itu ada karya Roh Kudus, di mana secara apa ya teologinya ya, padahal kan Suster Faustina nggak belajar teologi, nggak belajar filsafat, tapi kalau Bapak Ibu dalami itu sungguh suatu karya pujangga gereja yang pujangga besar ya. Itu sebagai satu masukan aja, satu cerita buat Bapak Ibu kalau nanti membaca buku diary Suster Faustina. Kalau baca lagi dari bagian depan, mungkin sampai nomor 200. Agak susah dicerna, karena itu dia lebih betul-betul seperti diary dia, buku harian dia bercerita tentang pengalaman batinnya dia. Tapi ke belakangnya sudah lebih gampang diikuti. Oke, itulah ceritanya tentang diary Suster Faustina. Sekarang saya mau bicara tentang Suster Faustinanya. Slide berikut, Pak. Jadi Suster Faustina itu waktu lahir diberi nama Helena Kowalska. Dia lahir pada tanggal 25 Agustus 1905. Lanjut, Pak. Ya. Dia lahir di desa Glogowic. Kalau sekarang Bapak Ibu cari nama Glogowic di peta udah nggak ada. Karena begitu kecil ya.
Dan 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 27 Agustus, dia dibaptis di gereja di Swinice Warci. Perjalanan dari rumahnya ke gereja itu kurang lebih 2 kilometer. Jadi kalau nanti Ibu Julia dan teman-teman ke sana ya, saya nggak tahu rutenya kunjungi nggak Glogowik. Glogowik itu tempat dia lahir. Nah, dari tempat dia lahir sampai ke gereja itu kurang lebih 2 kilometer. Dia dibaptis pada tanggal 27 1905 dengan nama Helena. Selanjutnya, dia menerima komuni pertama pada usia 9 tahun. Sama ya dengan kita di sini, kurang lebih kelas 3 SD. Dan pendidikannya, yang seperti tadi saya juga sudah katakan, dia mulai sekolah umur 12. Bukan karena bodoh, karena pada waktu itu terjadi perang. Mulai Perang Dunia Pertama, ya pokoknya suasananya tidak mungkin untuk anak-anak itu sekolah. Sehingga pada waktu dia umur 12 tahun, dia mulai sekolah. Mulai masuk kelas 2, tapi kelas 3 pun nggak selesai, karena ternyata kursinya di kelas harus diberikan kepada anak-anak lain yang lebih kecil. Jadi Suster Faustina hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 3 SD, itu pun tidak lulus ya, bukan tidak lulus, tidak selesai. Lanjut. Nah, kalau lihat peta, Polandia itu terletak di sentral atau di tengah dari negara Eropa. Glogowik ada di tengah Polandia, sedangkan Polandianya ada di tengah benua Eropa. Dan kalau nanti Bapak Ibu ke Laguiniki, ke Basilika Kerahiman Ilahi, di sana juga ada satu informasi bahwa Basilika Kerahiman Ilahi dikonsekrasi oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2002 sebagai pusat kerahiman ilahi sedunia. Jadi penentuan di Glogowik atau Polandia mungkin ada kaitannya dengan pusat ya, tengah. Nah, ini peta aja gambaran negara Polandia, di mana di situ ada tulisan-tulisan ya, itu adalah kota-kota yang pernah Suster Faustina tinggal di sana. Paling lama dia tinggal di Krakow. Ada di Krakow, ada di Warsawa, ada di Vilnius ya. Vilnius itu di ujung di atas, dulu masuk Polandia, tapi karena perang dan lain-lain akhirnya Vilnius menjadi ibu kota Lituania. Jadi ada negara tersendiri namanya Lituania. Kalau bisa Ibu Julia juga pergi ke sana, jangan nggak pergi. Itu juga banyak peristiwa penting di sana. Inilah nama kota-kota yang pernah dikunjungi oleh Suster Faustina. Jadi boleh menjadi PR-nya Ibu Julia ya untuk muter-muter di daerah sana. Selanjutnya. Dari Yani itu. Kenapa? Dari Ibu Yani yang lagi di Chicago. Oh ya. Nah, ini rumahnya. Kalau nanti Ibu Julia ke sana, rumahnya udah nggak kayak gini tampilannya. Besar rumahnya masih sama seperti ini ya, ada pagar, ada persis ada di pinggir jalan. Tapi rumah ini adalah rumah yang masih lama zaman dulu. Sekarang rumahnya sudah diperbaiki, sudah dibagusin, tapi tidak menjadi lebih besar, tetap seperti itu. Nah, ini cerita rumahnya juga ada satu cerita yang lumayan perlu Bapak Ibu tahu. Ini betul-betul rumah tempat tinggalnya Suster Faustina. Dia 10 bersaudara, dia anak ketiga, tinggal dengan ayahnya, ibunya. Ayahnya kerja di ladang, juga petani, juga ada sedikit pekerjaan tukang kayu. Keluarga miskin. Rumah ini rumah keluarga Suster Faustina ya. Tapi setelah Suster Faustina diangkat menjadi beata, jadi diproses, akhirnya keluarga berembuk mempersembahkan atau memberikan rumah ini kepada pemerintah sebagai suatu ya rumah sebagai bukti tempat tinggalnya Suster Faustina. Tapi keluarga ini sangat miskin.
Jadi dia hanya menyerahkan rumahnya saja, sementara furniturnya, perabotnya sama dia dibakar. Karena menurut dia ya sangat sangat apa ya, sangat memalukan atau sangat miskin sehingga dia nggak memberikan furniturnya. Itulah yang menyebabkan nanti kalau Ibu Julia ke sana, di dalam ada furniture, ada kursi dan lain-lain, itu adalah sumbangan dari tetangga. Menyumbang barang-barang furniture itu yang memang ada di zamannya Suster Faustina, zaman 1900-an ya. Nanti bisa lihat sendiri ke sana. Lanjut. Nah, ini keadaan di dalamnya. Jadi sebelum masuk ke dalam rumah itu nanti ada tulisan di dinding seperti kita nomor rumah ya, Glogowic nomor 11. Ini adalah rumah kelahiran Santa Faustina. Yang ada ranjang itu di sisi kiri. Ada ranjang, ada jendela. Di sisi kanan, kalau kita masuk dari pintu, pintunya di tengah, sisi kanan itu adalah perabotnya papahnya Faustina dan ada dapur di sana. Sangat kecil. Mungkin Bapak Ibu nanti tidak bisa membayangkan bagaimana ya 10 orang atau 8 orang bisa tinggal di rumah sekecil itu. Karena memang 2 adik dari Suster Faustina meninggal pada waktu masih kecil. Lanjut, Mak. Tadi saya bilang ya, jadi Suster Faustina dibaptis di gereja di Swinicewarci, kira-kira 2 kilometer dari rumahnya. Gerejanya dulu seperti ini, tapi sekarang kalau Bapak Ibu nanti ke sana sudah ada extension, sudah ada pelebaran. Nah, jadi ruangannya sudah menjadi lebih besar. Lanjut, Pak. Nah, di dalam gereja tersebut sekarang interiornya sudah lain ya daripada waktu zaman Suster Faustina. Jadi di sana ada gambar kerahiman ilahi, juga ada relikwi dari Suster Faustina. 300 meter dari gereja itu terdapat kuburan ya, makam kuburan, dan salah satunya adalah ada kuburan dari kedua orang tua Suster Faustina. Bapak Ibu bisa pergi ke sana juga, jalan kaki hanya 300 meter, dan suasana di kuburan itu bukan suasana yang mencekam ya, tapi suasana penuh sukacita, damai karena tempatnya juga bagus, bersih, dan banyak bunga-bunga di sana. Kalau kita lihat, papahnya meninggal tahun 1946, sedangkan mamahnya meninggal tahun 1965. Lanjut, Pak. Jadi tadi ya, seperti saya katakan, Suster Faustina itu anak ketiga dari 10 bersaudara. Sorry. Kembali ke slide sebelumnya aja. Ya udah, kalau nggak bisa nggak apa-apa, Pak. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat kehidupan orang tuanya Suster Faustina ya, mereka menikah, mereka nggak langsung juga dapat anak, nggak punya anak. Bahkan selama 8 tahun mereka berdua tidak dikaruniai anak. Tapi mamahnya Faustina punya satu keyakinan, dia terus berdoa dan juga orang tuanya berdoa terus, Tuhan pasti kasih keturunan, Tuhan pasti kasih anak ya buat mereka gitu. Dan akhirnya tahun ke-9 lahirlah anak yang pertama. Waktu lahir anak yang pertama, itu pun mamahnya cerita dengan susah payah. Dengan resiko dia bisa kehilangan nyawa. Kemudian lahir anak kedua. Anak kedua lahir pun sama, dengan penuh perjuangan, di mana resiko kehilangan nyawa itu sangat mungkin terjadi. Nah, waktu hamil anak yang ketiga, yaitu Helena, mamanya sharing. Mamanya cerita bahwa kelahiran Suster Faustina itu, kelahiran Helena ini ya, seperti berkat dari Tuhan, rahmat dari Tuhan yang membuka saluran rahim dia sehingga sangat mudah untuk melahirkan anak yang ketiga. Dan luar biasanya, anak keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke anak ke-10, semuanya lahir dengan sangat mudah, dengan sangat gampang. Jadi mamahnya bilang bahwa rahim dia
diberkati Tuhan melalui lahirnya Helena ini, melalui lahirnya Suster Faustina ini. Dua dari saudaranya memang sudah meninggal ya waktu kecil gitu. Nah, sekarang bicara tentang kehidupan dari Suster Faustina, dari Helena kecil. Kedua orang tuanya sangat taat pada Tuhan. Bahkan ayahnya setiap pagi berdoa dan bernyanyi. Jadi dia tidak hanya berdoa, tapi dia memuji Tuhan dengan bernyanyi. Bahkan istrinya pernah negur suaminya, jangan nyanyi keras-keras, nanti tetangga dengar katanya gitu ya. Tapi papanya Faustina bilang, enggak, saya harus memuji Tuhan. Pertama-tama saya memuji Tuhan, dalam arti saya memang puji Tuhan. Kalau ada tetangga keganggu ya dalam tanda kutip, pokoknya saya nomor satu Tuhan dulu. Saya puji Tuhan. Dan pendidikan dari dua orang tua ini juga sangat bagus kepada anak-anaknya, di mana kalau si ayah pergi keluar kota, kalau pulang dia selalu membawa buku-buku bacaan yang berkaitan dengan kehidupan Santa Santo. Dan itu di apa ya? Buku-buku tersebut oleh Suster Faustina, oleh Helena ini diminati, disukai, dan dia sering baca, dan dia pun sering bercerita kepada anak-anak kecil yang ada di desa tersebut tentang kehidupan Santa Santo. Dan pada waktu Suster Faustina umur 7 tahun, dia katakan ya, aku mengalami rahmat panggilan untuk hidup membiara. Pada tahun ke-7 dari hidupku itulah, untuk pertama kalinya aku mendengar suara Allah dalam jiwaku, yakni suatu undangan untuk menempuh kehidupan yang lebih sempurna. Jadi kalau kita sambil belajar ya, jadi tidak hanya mau tahu hidupnya Suster Faustina, tapi semua yang dialami oleh Suster Faustina juga sebetulnya bisa direfleksikan ke kehidupan kita masing-masing. Kita semua juga kan punya keluarga ya, punya anak, punya cucu, punya keluarga besar. Kita belajar dari keluarga sederhana ini. Walaupun miskin, walaupun hidup susah dalam zaman perang, tapi sebagai orang tua dia sudah mengajarkan bagaimana mengutamakan Tuhan. Bukan ngomong, tapi dengan tindakan. Dengan contoh. Dan itulah yang Suster Faustina alami, dia dekat sama Tuhan, sampai akhirnya dia bilang, dia memperoleh rahmat panggilan untuk hidup membiara. Lanjut. Ya. Nah, panggilan itu sering dia alami. Jadi kalau dia merasa Tuhan minta dia berdoa, dia akan duduk berdoa, dan mamahnya suka lihat. Biasa ya, ibu-ibu kan kalau sebelum tidur periksa lagi, apalagi anaknya banyak. Anaknya ada yang hilang nggak? Apakah semua sudah tidur? Apakah Nah, waktu dia melihat Suster Faustina atau Helena kecil ini, dia sedang berlutut. Mamanya bilang, jangan doa malam-malam, kamu harus tidur, kamu harus istirahat. Tapi Helena bilang, malaikat bangunkan saya, dan Tuhan minta saya berdoa. Jadi saya harus berdoa. Mamanya nggak ngerti. Mamanya negur dia supaya dia jangan terus-terus berdoa, tapi tidur, istirahat. Nah, hal ini dialami oleh Faustina kecil, dialami oleh Helena kecil, di mana di satu pihak Tuhan minta dia untuk berdoa, tapi kok sekitarnya, lingkungannya, terutama mamahnya, kok nggak bisa ngerti. Nah, ini boleh menjadi suatu masukan juga buat kita. Kadang-kadang kita cuma berpikir dari sisi kita aja. Anak itu harus sekolah, harus juara, harus pinter, dan keinginan dari orang tua. Sekarang kita mulai belajar bahwa si anak itu juga sebetulnya dari kecil mungkin sudah punya panggilan-panggilan tertentu. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak-anak. Itu kehidupan Suster Faustina, dia sangat peduli sama orang miskin. Dia pernah jadi pengemis juga, dia minta-minta, di mana hasil mengemisnya dia kasih ke anak-anak yang miskin. Dia hidupnya penuh dengan sukacita, baik, lemah lembut, ya, sesuatu yang sangat menyenangkan orang tuanya. Jadi di dalam keluarganya dia tuh paling disayang sama papa mamahnya. Contoh ya,
kalau pergi ke gereja, di sana tuh ada kebiasaan anak-anak itu datang ke orang tuanya, mencium tangan orang tuanya. Nah, hal ini dilakukan oleh Helena. Saudara-saudara lainnya nggak lakukan itu. Helena yang melakukan tradisi tersebut. Jadi mamahnya, papahnya sangat senang. Nah, satu mujizat yang dialami oleh Suster Faustina ya, dan itu menjadi satu cerita yang luar biasa. Tadi saya bilang, jadi nanti kalau Bapak Ibu ke rumahnya Helena, di sana ada 2 jendela besar. Mereka kan hidupnya miskin, jadi kayak ada pembagian tugas. Pernah suatu hari Helena punya tugas untuk membawa sapinya pergi merumput, cari makan di padang ya. Dia kecil, tapi dia sudah punya kepedulian. Dia pikir begini, kalau saya bangun pagi-pagi, buka pintu, buka jendela, pasti kan kedengeran dan mengganggu anggota lain yang sedang tidur. Jadi dia bilang, saya buka jendelanya. Jadi jendelanya itu nggak dikunci. Tujuan dia supaya besok pagi dia tinggal keluar dari jendela tanpa membangunkan seisi rumah. Dan itu dia lakukan. Dia keluar dari jendela, dia bawa sapinya untuk merumput, untuk cari makan rumput ya buat sapi-sapinya itu. Nah, si ayahnya punya kebiasaan bangun pagi kan, dia tidak mendengar Helena buka pintu. Jadi waktu dia bangun, dia keluar, dia lihat, dia kaget karena sapinya udah nggak ada di kandang. Ada 3 sapi, sapinya udah nggak ada di kandang. Dan dia cari, dan memang waktu itu tidak ada Helena. Jadi dia yakin pasti nih Helena nih yang membuat sapinya hilang. Dia udah marah, dia siapin ikat pinggang ya, kalau ketemu Helena mau dia hajar gitu. Dari jauh dia mendengar suara anak bernyanyi, dan lagu yang dinyanyikan oleh Suster Faustina adalah lagu yang setiap hari si ayah ini nyanyikan untuk memuji Tuhan. Mulai rada reda marahnya ya, karena dia dengar Helena kecil ini sedang bernyanyi lagu untuk memuji Tuhan. Tapi dia tetap penasaran, mana sapinya? Dari jauh dia kelihatan, dia melihat sapi. Oh, dia agak tenang, berarti sapinya nggak hilang. Tapi ada khawatir lagi yang lain. Anak sekecil itu bawa sapi 3, pasti sapinya ngacak-ngacak kebun tetangga orang. Karena memang zaman dulu rumah sama rumah itu tidak ada pagar. Dan dia udah bayangin pasti sapinya nih nginjak-nginjak tanaman punya tetangganya. Tapi ternyata dia menjadi sangat surprise. Akhirnya ikat pinggangnya dia sembunyiin. Helena nggak lihat lagi. Karena dia melihat dengan santainya, dengan gampangnya, dia sedang menarik 3 sapi itu dengan 1 tali. Itu mukjizat. Kenapa disebut mukjizat? Karena dikatakan oleh saudaranya ya, waktu saudaranya sudah besar bercerita, untuk narik satu sapi aja orang dewasa sangat susah. Tapi Suster Faustina atau si Helena kecil ini dengan sedemikian rupa dia sangat mudah menarik 3 sapi yang dia ikat sekaligus. Nanti kalau ke sana, waktu saya ke sana sama Haryanto tahun 2009 ya, pergi saya yang kedua kali waktu kami pergi berdua, ketemu sama suster, dan suster itu memang bercerita tentang jendela tersebut. Jadi nanti kalau ketemu sama suster, minta dia cerita tentang jendela tersebut. Oke, lanjut. Ini keluarga miskin ya, jadi kakaknya yang paling besar kerja jadi pembantu. Kemudian kakaknya yang kedua kerja jadi pembantu. Waktu itu Helena masih kerja di rumah, bantuin mamahnya. Tapi pada waktu umur 16, Helena juga minta izin untuk mulai kerja menjadi pembantu rumah tangga ya, di kota-kota yang berdekatan dengan tempat dia tinggal. Nah, ini disebutkan di Lodz. Dia kerja di sana. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini bangunan, itu juga adalah bangunan yang mudah-mudahan masih ada. Waktu saya pergi ke sana tahun 2009, masih ada bangunan tersebut. Dan memang ada sedikit plakat tulisan, disitulah Suster Faustina pernah bekerja ya. Oh ya,
siapa yang ngurus rumah itu? Rumahnya terawat dengan baik, ternyata rumah itu diurus oleh keponakannya Suster Faustina. Jadi kayaknya saudaranya Suster Faustina punya anak dan anak itu yang mengurus rumah tersebut. Dan waktu saya sama Haryanto datang, dia ada di situ. Jadi kita ketemu juga dengan keponakannya Suster Faustina di rumah tersebut. Lanjut. Itu tadi cerita tahun waktu dia umur 16 ya. Jadi panggilan dari Tuhan Yesus supaya dia masuk biara, supaya dia jadi biarawati itu terus dia bisa dengar ya. Tapi di satu pihak waktu dia minta izin ke orang tuanya bahwa dia mau masuk biara, papahnya nggak kasih izin. Alasannya dua, satu nggak punya uang karena ternyata masuk biara itu harus setor mungkin uang sekolahnya atau uang seragamnya atau uang makannya ya. Pertama nggak punya uang. Kedua, karena keluarga miskin maka anak-anaknya itu termasuk Suster Faustina harus kerja untuk membantu ayahnya membayar hutang. Jadi di satu pihak Yesus minta dia masuk biara, tapi di pihak lain bahkan orang tuanya tidak mengizinkan dia masuk biara. Dan itu terjadi berulang-ulang. Jadi kalau dia datang ke orang tuanya, dia minta izin, orang tuanya nggak kasih izin. Akhirnya dia kerja lagi lah di tempat lain. Kalau nggak salah ada 3 tempat yang dia tempat bekerja ya, pindah-pindah itu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ke sana, kunjungi satu tempat aja. Sayang waktunya kalau mau datang ke 3 tempat. Nah, ini bisa dilihat di suatu taman. Jadi waktu itu tahun 1924 ya, di Kota Lodz ada pesta dansa. Mungkin sampai sekarang orang-orang Polandia, anak-anak mudanya ada pesta dansa yang apa ya, dilakukan bersama-sama. Mungkin kalau di sini modelnya apa poco-poco atau mau mere, jadi nari yang bersama-sama. Karena Suster Faustina sering mendengar Yesus minta dia masuk biara, tapi tidak ada yang mendukung, termasuk orang tuanya juga nggak mendukung. Akhirnya dia pernah mengambil satu keputusan, setiap dia mendengar suara Tuhan, dia langsung doa keras-keras. Misalnya, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan. Jadi dia nggak mau dengar untuk menghindar dari suaranya Tuhan tersebut. Gitu ya. Itu yang dia lakukan. Sampai suatu hari dia diajak sama kakaknya pergi ke pesta dansa. Yaitu tahun 1924 di Lodz ya, anak-anak muda gitu ya, mungkin malam minggu atau hari apa ada pesta dansa. Nah, disinilah terjadi perubahan hidup Suster Faustina yang luar biasa. Di pesta dansa, dia melihat Yesus yang menderita, hampir telanjang, di mana badannya penuh dengan luka. Jadi, Suster Faustina atau Helena bertanya kepada Yesus. Lanjut, Pak. Ya, ini suatu sekali peristiwa yang tadi saya katakan di pesta dansa. Dia melihat Yesus yang hampir telanjang dan badannya penuh dengan luka-luka. Kemudian dia dengar Yesus bilang begini, berapa lama aku harus bersabar menunggumu? Dan berapa lama engkau akan terus mencobai aku? Kalau kita ingat cerita dari nomor 7 tadi Diary Faustina, sejak umur 7 tahun sudah ada panggilan. Jadi kalau sekarang ke tahun 1924, 19 tahun ya, itu Yesus mau bilang, berapa lama aku harus menunggumu? Atau berapa lama engkau terus mencobai aku? Pertanyaan ini juga berlaku untuk Bapak Ibu semua yang sedang ikut dalam Zoom ini. Tuhan mungkin sudah memanggil juga, tapi kita yang suka menghindar. Nanti ya Tuhan, nantilah pelayanannya nanti Tuhan. Saya cari uang dulu, saya ini dulu, saya itu dulu. Pertanyaan ini boleh direnungkan. Mungkin Tuhan Yesus juga bertanya pertanyaan yang sama kepada kita semua ya. Nah, setelah Suster Faustina mendengar pertanyaan ini, pada saat itu juga dia udah nggak bisa menikmati suasana pesta. Dia
udah nggak lihat lagi teman-temannya, dia langsung pergi ke gereja. Di situ ada katedral. Jadi pesta dansa itu di alun-alun, di suatu alun-alun yang ada di samping gereja katedral. Dan pada saat itu dia langsung pergi ke katedral tersebut. Lanjut, Pak. Ya. Ya. Nah, ini bagian dalam altar dari katedral tersebut. Jadi dia pergi ke katedral, namanya Stanislaus Kotska. Di situ waktu itu hari udah mulai gelap ya, karena lagi pesta dansa kan, pasti suasananya sudah malam. Ada beberapa orang dia nggak peduli, dia jalan terus langsung di depan altar dia tiarap. Dia tanya ke Tuhan apa yang harus dia lakukan. Dan di situ dia mendengar satu suara lagi bahwa pergilah ke Warsawa, di sana engkau masuk biara. Jadi ada banyak orang cerita bahwa gimana sih ya dengerin suara Tuhan. Sebetulnya dalam hal ini kita juga belajar dari Helena kecil. Kalau kitanya peka, kitanya mau mendengar, sebetulnya Tuhan itu sering berbicara kepada kita. Tapi yang sering terjadi adalah kita suka bebal, suka ada suara pun, itu mah cuma angan-angan gitu ya. Nah itu coba latihan. Jadi Suster Faustina Yesus bilang, pergilah ke Warsawa, masuk biara. Apa yang dilakukan oleh Suster Faustina? Malam hari itu juga dia langsung kasih tahu pamannya, saya mau pergi ke Warsawa. Jadi dia pergi dengan baju yang dia pakai, baju-baju yang dia sisa itu dia tinggalin, dia bilang kirim ke rumahnya lagi, dan dia punya satu tekad, saya harus mengutamakan Tuhan. Walaupun dia tahu, kalau dia pergi ke Warsawa, pasti papa mamanya akan sedih, akan kecewa, karena dia nggak nurut ya sama orang tuanya. Tapi dia bilang dia harus mendengarkan suara Tuhan. Dan malam hari itu juga dia pergi ke Warsawa. Saya pernah ke sana kan ya, saya pernah ke sana dari Krakow, saya ke Warsawa naik kereta api. Saya sama suami saya masuk ke gerbong kereta api dengan bawa koper besar, itu biasa ya, kebiasaan orang Indonesia katanya kalau pergi-pergi bawa koper besar. Sampai ke stasiun, sampai sudah masuk kereta api, ya mereka melihat kita mungkin jadi orang aneh ya, ini kenapa ada orang kulit kuning di sini satu, karena semuanya kan bule. Dan kita nggak bisa berkomunikasi sama sekali, bahasanya sama sekali nggak ngerti, dan mereka nggak berbahasa Inggris. Begitu sampai ke Warsawa, kita turun, betul-betul bingung. Nah inilah yang dialami oleh Suster Faustina. Jadi saya bayangin memang sangat ketakutan, sangat membingungkan ya, karena Suster Faustina dari Lodz naik kereta api ke Warsawa, dengan tenang dia ada di kereta api karena dia sudah memenuhi permintaan Yesus, tapi begitu dia turun, dia bingung. Mau kemana ini? Dia ada di Warsawa, tapi dia juga bahkan di stasiun kereta apinya sendiri mungkin bingung, mau ke kiri atau mau ke kanan, dan harus kemana. Di situ Tuhan Yesus memang tidak menunjukkan dia harus kemana. Nah, pada saat itulah dia ingat Bunda Maria. Lanjut, Pak, supaya slide-nya nggak ketinggalan. Nah, ini gambar Katedral Santo Stanislaus Kotska ya. Gerejanya bagus. Mampir ke sana. Lanjut. Nah, oke. Nah, stop dulu di sini ya. Jadi waktu dia kebingungan, dia langsung minta Bunda Maria pimpin saya. Itulah bukti kedekatan Helena dengan Bunda Maria. Kalau kita nggak dekat sama Bunda Maria, mungkin nggak keinget Bunda Maria ya. Tapi karena mereka punya relasi yang dekat, pada saat kebingungan, pada saat ketakutan, pada saat khawatir, dia langsung ingat Bunda Maria. Dan Bunda Maria memberikan jalan, memberikan instruksi, memberikan arahan, persis seperti yang dia alami. Jadi dalam hati dia punya dapat bimbingan dari Bunda Maria, harus seperti apa, dan apa yang dikatakan oleh Bunda Maria itu persis seperti yang dia alami. Itu betul-betul pimpinan dari Bunda Maria. Jadi dia disuruh agak keluar kota, nanti di sana ada tempat untuk menampung dia.
keesokan harinya barulah dia mulai mencari gereja atau biara tempat dia untuk masuk jadi biarawati. Tahun 1924, waktu dia umur 19 tahun, dia pergi ke gereja namanya Santo Yakobus di Warsawa. Dia juga kan nggak tahu harus kemana, jadi dia mungkin ngelihat ada gereja Santo Yakobus, ya sudah, dia masuk ke sana. Waktu itu pastornya lagi khotbah ya, jadi dia tunggu, akhirnya dia bercerita tentang apa yang dia alami di mana Yesus minta dia masuk biara. Ditolak. Dia pergi ke gereja mana, dia pergi ke biara mana, terus ditolak. Penolakannya banyak hal, banyak alasan ya. Pertama, dia kurus ya, dia nggak menampilkan seseorang yang bisa diandalkan. Juga mungkin lusuh ya, karena sudah berhari-hari pakai baju yang itu aja, karena memang bajunya cuma satu. Terus ditanya juga pengalaman kamu apa, kerja kamu apa. Dia bercerita sebelumnya dia menjadi seorang pembantu dan ada suster yang menjawab, "Oh, kita biara tidak cari tidak cari orang yang pengalamannya pembantu," gitu ya. Nah, hal-hal ini menjadi suatu penolakan yang dialami oleh Helena. Tapi dia tidak putus asa. Dia nggak bilang, "Tuhan, kan Tuhan suruh saya masuk biara, kok semua biara menolak saya." Tapi dia tetap biara demi biara dia datangi sampai akhirnya dia sampai ke biara Bunda Maria Berbelas Kasih. Biara di Jalan Sidnya. Lanjut, Pak. Ini. Nah, inilah. Ini gedungnya ya. Yang sebelah kiri, yang hitam putih itu gedungnya waktu zamannya Suster Faustina. Sekarang seperti yang ada di sebelah kanan. Ada gedungnya, ada di pinggir jalan, dan Bapak Ibu bisa ke sana juga diterima dengan sangat terbuka oleh suster-suster di sana. Nah, waktu dia datang ke biara ini, ya seperti biasa lah ya, ketuk pintu, dan memang ada suster yang bukain pintu. Dari jauh, Muder sudah melihat, kan dia bilang saya mau masuk menjadi biara di tempat ini. Sebetulnya Muder kepala udah nggak mau terima dia, mungkin dengan tampilan yang lusuh, yang kurus ya, itu mau ditolak. Tapi, nah itulah kerjanya Tuhan. Misteri ya. Tuhan menggerakkan hati si Muder kepala sehingga dia berpikir gini, walaupun saya mau tolak dia, tapi saya nggak tolak sekarang, saya mau suruh dia masuk dulu, basa-basi sedikit baru nanti saya tolak. Jadi dia panggil, udah. Jadi ditanya, mau apa? Ya jadi terjadi suatu percakapan. Nah, di dalam percakapan itu, Muder kepala melihat sesuatu yang luar biasa dari si gadis kecil ini. Walaupun lusuh, walaupun kurus, tapi punya pancaran mata, punya aura yang sangat bagus ya. Sampai akhirnya Muder nggak nolak dia, cuma dia bilang, kalau kamu mau diterima di sini, kamu harus tanya sama tuan yang punya rumah ini. Dan Helena tahu siapa tuan yang punya rumah itu. Jadi dia segera pergi ke kapel. Dan waktu dia pergi ke kapel, dia bertanya pada Yesus, Tuhan yang punya rumah ini, apakah engkau menerima aku di sini? Dan dia mendengar suara bahwa engkau kuterima, engkau sudah ada di dalam hatiku. Kalau Bapak Ibu nanti pergi ke gedung ini ya, kapel yang dimasuki atau Suster Faustina tanya, kapelnya nggak ada di gedung ini. Jadi harus keluar dari gedung, masuk ke bawah, ke sisi sebelah bawah. Karena kapelnya itu punya pintu tersendiri ada di bawah. Kalau di gedung ini ada kapel, namanya kapel kecil. Kalau baca buku diary juga disebut oleh Suster Faustina kapel kecil di lantai 2. Nah, yang perlu Bapak Ibu datang, waktu saya tahun 2007 pergi ke sana dengan Pater Robi, keesokan harinya kita datang lagi dan kita masuk ke kapel kecil tersebut. Jadi Bapak Ibu perlu masuk ke dalam kapel tersebut ya. Cerita selanjutnya, akhirnya Helena bilang sama Muder kepala, saya sudah bertanya pada tuan yang punya rumah ini dan tuan yang punya rumah ini menerima saya.
Nah, model kepala bilang, ya sudah, kalau tuan yang punya rumah ini menerima kamu, saya pun akan menerima kamu. Tapi tidak sekarang. 1 tahun kemudian baru engkau bisa masuk ke sini. Selama 1 tahun, kamu tetap kerja jadi pembantu rumah tangga, di mana gajinya setiap bulan harus kamu setor ke biara sebagai bekal nanti kamu masuk ke dalam biara ini. Oke, Suster Faustina atau si Helena senang ya. Dan pada tanggal 1 Agustus 1925, waktu dia berumur 20 tahun, dia datang lagi ke biara tersebut. Suster kepala yang bingung, siapa ini gitu ya. Dan Helena bercerita tentang apa yang dia lakukan selama setahun ini, di mana dia disuruh bekerja tetap jadi pembantu rumah tangga dan gajinya disetor ke biara ini. Dan di sana model kepala baru sadar karena selama ini dia bingung siapa yang kirim uang ke biara. Ternyata yang kirim uang itu adalah si Helena ini. Karena waktu suster itu ngomong setiap bulan kamu harus kirim uang, gaji kamu ke biara, dia sangat yakin Helena itu nggak akan lakukan. Jadi waktu ada uang masuk pun dia nggak nyangka itu Helena yang lakukan. Tapi kenyataannya itu adalah setoran dari Helena. Dan pada waktu Helena masuk ke dalam biara, waktu dia melangkahkan kakinya yang pertama masuk ke pintu biara, dia bilang, waduh, serasa masuk ke dalam surga. Hebat ya, luar biasa cerita dari Helena ini. Masuk ke dalam biara aja dia udah membayangkan bahwa dia masuk ke dalam surga. Lanjut Pak. Nah, tapi ternyata setelah 3 minggu dia di biara, Helena bilang, saya mau keluar dari biara ini. Karena dia kecewa dengan kehidupan di dalam biara. Bayangan dia, di dalam biara itu orangnya hidupnya dengan banyak berdoa. Jadi dia betul-betul membayangkan kehidupan yang bukan duniawi, tapi kehidupan yang rohani. Sementara dia masuk ke kongregasi ini lebih banyak aktivitas jasmaninya. Jadi di dalam biara tersebut ada 2 kelas. Ada kelas yang tinggi sama kelas yang rendah. Karena Suster Faustina pendidikannya rendah, maka dia dimasukinlah ke kelompok yang rendah. Nah, kelompok yang rendah ini lebih banyak ngurusin perempuan-perempuan atau gadis-gadis yang hidupnya nggak benar. Jadi mereka itu direhab, diajarin keterampilan supaya nanti keluar dari dari programnya biara tersebut, dia bisa menjadi wanita-wanita yang hidupnya benar lah, bukan hidupnya nggak benar lagi gitu. Jadi yang dilakukan di sana kebanyakan ya banyak pekerjaan-pekerjaan prakarya, pekerjaan menjahit, pekerjaan jasmani lah ya, sehingga Suster Faustina merasa, waduh, kehidupan doanya tuh sama sekali hampir nggak ada. Sedangkan itulah yang dia rindukan. Oleh sebab itu dia bilang, saya mau keluar dari biara ini. Tapi kesempatan dia untuk ngomong sama model kepala itu nggak ada kesempatan terus. Sampai akhirnya di dalam kamar dia melihat lagi satu penampakan di mana Yesus itu dalam keadaan yang menderita. Dan Suster Faustina tanya, siapa yang membuat kamu menderita? Yesus katakan, kamulah yang membuat aku menderita seperti ini kalau kamu meninggalkan biara ini. Karena melalui kamu, saya akan memberikan banyak rahmat. Karena jawaban Yesus seperti itu, maka Helena membatalkan niatnya untuk keluar dari biara, dan dia melanjutkan komitmennya, melanjutkan hidupnya di dalam biara tersebut. Ini juga menjadi satu masukan buat kita bahwa rahmat yang Tuhan berikan sebetulnya bukan untuk kita. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saluran berkatnya, untuk di mana berkat itu bisa mengalir ke banyak orang. Lanjut, Pak.
Nah, ini rentetan pengalamannya ya. Jadi tanggal 23 Januari 26 waktu dia umur 21 dia masuk novisiat di Krakow. Gedung yang sebelah kiri ini sampai sekarang masih ada kalau Bapak Ibu nanti ke Krakow Lagwiniki ya. Sedangkan pada tanggal 30 April tahun 1926 Helena menerima pakaian biara dan dia punya nama yang baru yaitu Suster Maria Faustina. Ada satu cerita juga pada waktu dia menerima jubah tersebut. Waktu dia dikasih jubah tersebut, dia pingsan. Dan dia digangguin sama suster-suster lain. Katanya, kenapa kamu berat ya meninggalkan kehidupan duniawi sampai kamu pingsan? Tapi Suster Faustina nggak cerita ke temannya kenapa dia pingsan. Tapi di dalam diary dia menulis bahwa pada waktu dia menerima jubah tersebut, dia dikasih lihat sama Tuhan betapa dia akan menderita. Itulah yang menyebabkan dia pingsan. Ini 30 April tahun 1928. Fotonya yaitu Suster Faustina yang dilingkari merah pada waktu dia mengikrarkan kaul kekal. Jadi ada tahapan, ada novisiat, ada kaul sementara, dan ada kaul kekal. Lanjut. Nah, ini saya kasih tahu aja tokoh yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Suster Faustina. Jadi nanti di dalam diary ya Bapak Ibu bisa baca di mana dia bukan komplain ya, tapi dia berkeluh kesah sama Yesus sementara Yesus begitu banyak memberikan masukan, memberikan perintah, memberikan sabdanya ya, tapi dia sendiri juga kadang nggak ngerti. Jadi dia bilang sama Yesus, dia minta Bapak pembimbing. Dia harus bicara sama siapa ya, karena dia juga banyak nggak mengerti gitu. Nah, Yesus memberikan 2 kali vision, gambaran di mana Pastor Sopoćko ini yang akan nanti menjadi bapak pengakuannya, yang akan menjadi mentornya. Jadi dia sudah melihat vision 2 kali mukanya Sopoćko, di mana baru akhirnya dia ketemu dengan Sopoćko di Vilnius. Inilah pastor yang meminta Suster Faustina untuk menulis diary. Jadi jangan ketemu dia bercerita, Yesus bilang, Yesus datang, Yesus dari hatinya keluar sinar merah dan pucat, Yesus minta ada kongregasi baru. Itu kan nggak ada kaitan dengan pengakuan dosa ya. Sehingga dengan cerita-cerita tersebut, Pastor Sopoćko bilang, kamu tulis. Jadi selain bukan pengakuan dosa, yang lain kamu tulis. Itulah sebabnya ada buku diary Suster Faustina. Sekarang Pastor Sopoćko sudah jadi beato pada waktu Oktober 2008. Tahun 2000 Suster Faustina menjadi santa. Dan tahun 2008 Pastor Michael Sopoćko ini diangkat menjadi beato. Lanjut. Jadi dalam hidup kita pun sebetulnya kita butuh mentor, butuh bapak pembimbing, siapapun butuh. Lanjut ya. Nah ini cerita kehidupan Suster Faustina. Karena kalau Bapak Ibu lihat, dia memang yang paling sering dipindah-pindah. Nanti ada suster sakit di biara tertentu, dialah yang dikirim. Nanti ada kebutuhan, nggak ada yang jaga taman, kebun, dialah yang dikirim. Kerjaan dia tuh kerjaan yang kasar, kerjaan sederhana. Jaga pintu, kerja di dapur, kerja di pabrik roti, juga kerja di kebun. Itu pekerjaan dia. Kenapa Suster Faustina walaupun dia sakit TBC ya, tapi yang paling sering dipindah-pindah itu dia. Karena dia tidak pernah menolak kalau dia ditugaskan pindah kemana aja. Dan kalau Bapak Ibu lihat ya, itu negara Polandia sebesar itu, itulah tempat-tempat yang pernah didatangin oleh Suster Faustina. Naik kereta api aja, atau naik kendaraan aja, kita butuh waktu cukup lama. Kalau ini dilihat ya, Plok sama Swinicewarti. 2 kilometer tuh kira-kira
berapa jam kalau jalan. Nah, ini yang dialami oleh Suster Faustina, dia muter-muter hampir di seluruh negara Polandia. Lanjut. Ya, ini tanggal-tanggalnya ya. Jadi 31 Oktober dia dari Krakow pindah ke Warsawa. Dari situ pindah ke Wilno. Wilno itu kita sebut Vilnius ya. Terus April 29 dia balik lagi ke Warsawa. Juni tahun 30 dia dipindahkan ke Plock. Nah, inilah mulai ada suatu peristiwa yang besar di Plock. Di mana tahun 1931 kita tahu ya, 22 Februari 1931 Yesus ada dilihat oleh Suster Faustina, waktu itu dia ada di kamarnya, gambaran seperti yang kita tahu gambar kerahiman ilahi. Itu nanti akan diulas, dibahas minggu depan. Tapi Bapak Ibu biar tahu juga bahwa itu terjadi di Plock pada tahun 1931. Lanjut. Ini beberapa tempat yang cukup lama ditinggali oleh Suster Faustina ya. Jadi paling lama dia di Krakow. Krakow 5 tahun, di Vilnius 3 tahun, di Plock Warsawa 2 tahun. Jadi itu bangunan putih yang ada di sudut kiri atas itu Plock. Sebelahnya itu di Warsawa, terus di kiri bawah itu di Vilnius, masih ada bangunannya sampai sekarang. Dan yang paling kanan bawah itu yang ada di Warsawa. Itulah 4 tempat di mana dia tinggal cukup lama. Yang paling lama adalah dia di Krakow. Tapi secara keseluruhan dia pernah tinggal di 9 biara dari 12 biara yang dimiliki oleh kongregasi tersebut. Lanjut, Pak. 1 Mei dia mengikrarkan kaul kekal di Krakow waktu umur 27 tahun. Tahun 1934 dia mempersembahkan dirinya kepada Allah untuk dipakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ya. Jadi dia mempersembahkan seluruh hidupnya secara utuh untuk keselamatan jiwa-jiwa. Lanjut. Nah, ini cerita terjadinya doa Koronka. Nanti juga akan dibahas dengan lebih jelas di sesi Koronka. Terjadinya tanggal 13-14 September 1935. 2 tahun kemudian, Yesus mengajar jam kerahiman. Jadi kalau kita lihat, Yesus pun memberikan masukan, memberikan info, memberikan pencerahan kepada Suster Faustina pun secara bertahap. 1931 bicara gambar, 1935 bicara koronka, 1937 bicara tentang jam kerahiman. Jadi buat kita pun wajar kalau kita juga belajar bertahap. Dan kalau Bapak Ibu baca diary Faustina, walaupun baca nomor yang sama, tapi kita bisa mendapat pencerahan yang berbeda tergantung dengan apa yang sedang kita alami. Jadi jangan, kalau saya anjurkan jangan hanya mengandalkan digital yang ada di HP, tapi punya hard copy-nya, di mana kalau perlu, kalau penting dikasih garis, dikasih komentar, karena ini juga sama seperti apa yang Tuhan mau katakan buat kita. Dan mungkin untuk setiap orang berbeda. Jadi jangan mengandalkan yang ada di handphone ya. Dan saya juga pernah baca itu teks dari mana, siapa yang ketik, siapa yang masukin itu juga nggak jelas. Dan kita perlu hati-hati karena tidak berarti semua yang ada di dalam gadget itu betul 100% ya, ya lebih baik pegang hard copy-nya aja. Lanjut.
Ini rumah sakit di Pratnik ya, yang tadi saya katakan Suster Faustina itu kena TBC. Saya juga kan rencana mau ke sana ya, September Oktober. Pratnik itu nggak jauh dari jalan kalau kita mau ke arah Warsawa ya. Tapi saya pikir ngapain kita kunjungan ke rumah sakit orang TBC ya, mendingan kita lewat aja. Tapi terserah nanti grupnya Ibu Julia. Ini gambaran aja rumah sakitnya, KP rumah sakitnya. Lanjut. Nah, ini kamarnya. Jadi pada tanggal 25 Agustus 1938, Suster Faustina dengan sakit yang semakin hari semakin parah, akhirnya dia menerima sakramen orang sakit. Bulan depannya, 17 September, dia dipindah kembali ke Biara Krakow. Jadi selama dia sakit memang keluar masuk rumah sakit, tapi pada saat dia sudah sangat parah, akhirnya dia dikirim kembali ke Biara. Sama ya, kayak di rumah sakit juga, kalau udah nggak ada harapan, dokternya bilang udah pulang ke rumah aja gitu ya. Lanjut. Nah, kalau nanti kalian ke Lagwiniki, ke Krakow, jadi waktu mau masuk ke kapel Kerahiman Ilahi, nanti di sebelah kanan itu ada jendela seperti ini dan ada tulisan di bawahnya. Itulah sebetulnya kamarnya Suster Faustina selama dia ada di Krakow. Dan tulisan di bawahnya itu memberikan suatu arti di mana walaupun dia meninggal bukan berarti devosi ini tenggelam, bukan berarti devosi ini jadi hilang, tapi justru dengan kematian dia, devosi ini akan semakin menyebar, akan semakin makin besar. Suster Faustina sendiri banyak sekali dia punya nubuat. Antara lain bahwa nanti waktu zaman perang biara ini akan dikuasai oleh musuh. Tapi mau dikuasai oleh musuh. Tapi dengan kalian sungguh-sungguh berdoa maka biara ini akan selamat. Dan memang waktu mengalami hal tersebut suster-suster itu ingat apa yang dikatakan oleh Suster Faustina dan mereka berdoa sehingga akhirnya biaranya tidak dikuasai oleh musuh. Ada lagi nubuat yang lain di mana Suster Faustina bilang devosi ini akan hancur dan Pastor Soposko yang menyebarluaskan akan menderita luar biasa hebat. Tapi ini semua sementara karena kalau ini kerjanya Tuhan maka tidak ada yang bisa menghalangi kerja Tuhan. Dan memang betul tahun 58 devosi ini di-ban oleh Vatikan, tapi 20 tahun kemudian tahun 78 larangan devosi ini untuk dikembangkan, larangan itu dicabut dan akhirnya devosi ini menyebar luar biasa ke seluruh dunia. Apalagi ditambah dengan pandemi. Dengan Zoom bisa masuk kemana-mana seperti yang kita alami sekarang ya. Ada di Jerman, ada di Chicago, ada di Indonesia, ada di Sydney, semua bisa menjadi satu mendengarkan siapa itu Suster Faustina. Tanggal 5 Oktober 1938, jam 4, Faustina mengaku dosa yang terakhir kalinya. Jam 9 malam, dia didoakan oleh semua suster, dikelilingi oleh suster, dan jam 10.45 dia meninggal. Lanjut. Ini kamarnya. Nanti kalau ke Krakow juga mungkin bisa ke Krakow atau ke Vilnius ya, bisa lihat juga kamarnya seperti ini. Kamarnya sangat sederhana. Di dalam kamar itu ada pemanas ruangan ya, heater karena memang di sana itu sangat dingin sekali di Polandia. Ya, lanjut Pak. 7 Oktober dia dimakamkan di pemakaman biara di Lagwiniki ya di Krakow. Bapak Ibu juga waktu ke sana nanti masih bisa lihat pemakamannya bersih, asri. Di sana juga banyak muder-muder kepala, masih ada nama-namanya semua meninggal di sana. Tapi kalau nggak salah tahun 1965 ya, tulang belulangnya Suster Faustina dipindah, ditaruh di Kapel Kerahiman Ilahi. Lanjut, Pak.
Tanggal 18 April 1993, Suster Faustina dinyatakan beata. Jadi tahun 68 sebelum devosi ini boleh disebarkan kembali, mulai tahun 65, tahun 68, Bapak sekarang Santo Yohanes Paulus kedua ya, waktu itu dia jadi uskup, dia yang meminta supaya masalah devosi yang dilarang ini dipelajari kembali, diteliti lagi, kenapa sampai di-ban, apa penyebabnya. Ternyata Suster Faustina itu kan anak 3 SD, pendidikan 3 SD. Dan waktu dia menulis diary itu ya dia berpikir dia menulis untuk diri dia sendiri kan. Sama seperti kita bikin diary, mungkin mungkin kalimatnya nggak lengkap, tapi pada saat kita baca kita tahu apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut. Nah, pada waktu Suster Faustina sudah meninggal, diary tersebut yang kelihatannya tidak lengkap, yang kelihatannya kurang jelas, dilengkapi oleh seorang suster yang punya pendidikan lebih tinggi, yang ya dia berpikir dengan dilengkapi kan jadi lebih dimengerti, lebih jelas. Tapi itulah yang menyebabkan justru dengan ditambah kata-kata artinya jadi berbeda. Kalau kita ada kalimat titik komanya diganti aja bacanya sudah lain dan artinya bisa lain. Nah, gara-gara suster yang mau mencoba melengkapi diary tersebut malah artinya jadi beda sehingga devosi ini di-ban, dilarang berkembang oleh Vatikan. Tapi melalui Bapak Paus Yohanes Paulus kedua akhirnya diproses. Waktu itu dia jadi uskup, kemudian dia jadi kardinal, dia minta seorang pastor untuk mempelajari. Kalau Bapak Ibu ikut ikut YouTube saya, video saya lagi bahas juga tentang Pastor Rositzky ini yang memang di awalnya nggak mau dia mempelajari diary Faustina. Siapa Faustina? Nggak terkenal, ngapain dia buang waktu untuk mempelajari hal tersebut. Tapi karena taat pada pimpinan, diminta oleh pimpinan, akhirnya dia baca. Baca buku diary 1 kali dia nggak dapat apa-apa. Baca yang kedua, baru dia setelah selesai baca yang kedua, baru dia punya komitmen, saya akan mempersembahkan seluruh hidup saya untuk mempelajari buku diary tersebut. Dan ternyata selama 10 tahun, dia butuh waktu 10 tahun untuk mempelajari diary tersebut. Seperti kita tahu ya, tahun 78, ban-nya dicabut, dan akhirnya devosi kerahiman menyebar dengan sangat luar biasa ke seluruh dunia. Tahun 93, tadi saya katakan, Suster Faustina diangkat menjadi beata oleh Bapak Paus Yohanes Paulus kedua, dan tanggal 30 April tahun 2000 dia dinyatakan sebagai santa, yang pesta namanya dirayakan pada tanggal 5 Oktober. Itu pun dilakukan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus kedua pada Minggu Pesta Kerahiman, di mana 30 April 2000 Bapak Paus Yohanes Paulus kedua memastikan bahwa pesta kerahiman adalah menjadi pesta resmi Gereja Katolik yang diadakan 1 minggu setelah Paskah. Lanjut, Pak. Ini tampilan aja pada waktu Suster Faustina dikanonisasi ya di Basilika Santo Petrus di Vatikan, Roma. Ya, boleh lanjut, Pak. Ini suasana waktu kanonisasi. Lanjut. Di Roma ya, di Vatikan. Yang tadi saya katakan ya. Dari Beata Faustina menjadi santa pertama di tahun jubileum dan juga Minggu Paskah kedua atau minggu kedua disebut sebagai pesta kerahiman ilahi. Sudah selesai ya? Itu ya. Selesai. Jadi itu cerita sedikit tentang Suster Faustina. Nanti menjadi bekal juga buat
kelompok Ibu Julia yang mau ke sana, sehingga sudah punya satu bayangan bagaimana keadaan di sana pada waktu nanti kalian semua ke Polandia. Saya hanya bercerita tentang siapa Suster Faustina, tapi apa ya, kelebihan dia, mujizat-mujizat yang dia alami juga, kehebatan dia tentang kehidupan dia, relasi dengan Tuhan, relasi dengan Allah Bapa, relasi dengan para malaikat, relasi dengan para santo, bahkan relasi dengan orang yang sekarat atau orang yang sudah meninggal, itu pun Suster Faustina punya kelebihan-kelebihan tersebut. Bahkan ada juga satu kelebihan lainnya adalah dia bisa di lokasi, bisa ada di dua tempat yang berbeda pada saat yang sama. Nanti bisa tahu ya dari cerita di dalam diary ini. Ada orang, atau dia juga bisa merasakan dia lagi berdoa, dia merasa ada seseorang, ada satu jiwa di samping dia, dan dia nggak tahu ini jiwa baik apa jiwa jahat. Tapi dia berdoa dalam hati, kalau ini setelah saya doakan dia pergi, berarti itu jiwa yang baik yang memang membutuhkan doa. Tapi kalau enggak, ya berarti dia tahu ini roh yang jahat. Jadi dia memang punya kepekaan yang luar biasa. Dia juga bisa bercerita nanti bagaimana dia dibawa oleh malaikat pergi ke purgatorium, sehingga dia bisa bercerita tentang keadaan di purgatorium. Dia juga bisa berkomunikasi, didatengin oleh yang sudah meninggal ya. Komplit ceritanya. Itu aja sedikit masukan, sedikit tambahan, Bu Julia dan teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan.